Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Seseorang dengan emosional menyarankan, "Pak dosen, kami ingin saat ini Pak dosen sekali lagi mengajarkan kami satu pelajaran." Semua orang menyatakan permintaan yang sama. Dosen tua itu mengangguk, matanya sedikit merah. Dia duduk di belakang meja. Tangannya menyentuh meja yang sudah kasar dan perlahan berkata, "Halo, anak-anak." Semua orang menjawab dengan serempak, "Halo, Pak dosen." Dosen tua itu mengangguk dan berkata, "Aku sudah tua, sudah tidak bisa berdiri lagi, dan juga sudah tidak bisa mengajar seperti dulu. Mungkin kualitas mengajarku tidak sebaik sebelumnya. Jadi aku minta maaf sebelumnya." Semua orang dengan cepat berkata, "Pak dosen, jangan berkata seperti itu." Dosen tua itu tersenyum ringan dan berkata, "Aku sudah melalui banyak badai selama hidupku, menyaksikan pertumbuhan kalian dan juga menyaksikan perkembangan negara kita. Aku sudah mengajar sepanjang hidupku dan tetap hidup dalam kesederhanaan. Aku tidak memiliki banyak harta benda, tetapi di hatiku selalu ada cita-cita. Sepanjang hidupku, aku hidup dengan bahagia, puas, dan tidak menyesal." Semua orang bertepuk tangan, terutama Ridwan. Mendengar kata-kata dosennya, dia merasa dosennya ini seperti bintang penuntun baginya. Meskipun dia tidak punya banyak uang, dan setiap harinya hanya berurusan dengan barang antik, tetapi dia juga merasa telah mewujudkan apa yang menjadi passionnya. Jadi dia juga sangat bahagia. Tentu saja, dalam hidupnya, dia masih tidak bisa menghindari sumber penderitaan, dan sumber penderitaan itu adalah Carla. Pada saat ini Jono berkata, "Karena keinginan kita untuk mendengarkan nasihat dari dosen sudah terpenuhi dan kita jarang bisa berkumpul, maka nanti aku akan meminta menantuku untuk mengatur tempat agar kita bisa bersantai bersama-sama." Setelah itu, dia melihat ke arah Zaki dan bertanya, "Zaki, adakah tempat yang cocok yang bisa kau rekomendasikan?" Zaki mengangguk dan berkata, "Baru-baru ini, ada sebuah tempat yang baru dibuka di Makassar, yaitu Klub Glorious, yang dimiliki oleh keluarga terbesar di Makassar, yaitu keluarga Wirawan. Ini adalah tempat hiburan dan rekreasi paling mewah di Makassar saat ini. Kebetulan aku adalah anggota di sana. Mari kita pergi ke sana untuk bersantai dan bersenang-senang. Semua biaya hari ini aku yang tanggung." Mendengar bahwa Zaki adalah anggota Klub Glorious, semua orang langsung merasa sangat kagum. Itu karena Klub Glorious benar-benar bukan tempat biasa. Semua orang tahu bahwa itu adalah tempat paling elit dan kelas atas di kota Makassar. Dan orang-orang yang bisa berkumpul di sana hanyalah tokoh-tokoh penting. Dengan kata lain, kalau seseorang tidak bisa mencapai tingkat sosial kelas atas di Makassar, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan keanggotaan Klub Glorious. Keanggotaan di Klub Glorious juga merupakan indikator penting dari status seseorang. Zaki yang masih muda sudah bisa menjadi anggota Klub Glorious. Ini benar-benar luar biasa. Selain itu, meskipun semua orang pernah mendengar tentang Klub Glorious, namun kecuali Zaki, tidak ada seorang pun dari kalangan menengah dan tua ini yang menjadi anggota Klub Glorious. Bahkan tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam Klub Glorious, apalagi merasakan bagaimana tempat hiburan paling elit di Makassar itu. Sekarang berkat Zaki, mereka semua memiliki kesempatan untuk melihat Klub Glorious. Kalau mereka masuk,
dan mengambil beberapa foto untuk diposting di media sosial mereka, bukankah itu akan sangat membanggakan? Semua orang kembali memuji Zaki lagi. Zaki tentu saja merasa sangat bangga. Keanggotaan klub Glorious adalah senjata andalannya untuk pamer belakangan ini, dan selalu berhasil. Setiap kali dia mengumumkan bahwa dia adalah anggota klub Glorious, dia selalu mendapatkan rasa hormat dan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Itu membuatnya merasa sangat puas. Namun, sebenarnya keanggotaan klub Glorious ini bukanlah karena dia memenuhi syarat, melainkan karena dia memohon beberapa kali kepada Albert, dan Albert Ho yang membantunya mengurusnya. Kalau bukan karena perlu menggunakan Zaki untuk mencuci uang dari hasil perjudian, Albert tidak akan mau membantunya. Tak lama kemudian semua orang naik beberapa mobil menuju ke klub Glorious. Andi Rewa dan mertuanya Ridwan duduk di satu taksi. Mertuanya mengeluh dengan kesal. Si Jono itu benar-benar sombong dan terus mengejekku. Benar-benar membuatku marah. Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Ayah, kalau kau merasa tidak senang, bagaimana kalau kita pulang saja?" Ridwan menggerutu, "Tidak bisa. Aku belum pernah ke klub Glorious. Bagaimanapun, aku harus melihat tempat itu." Andi Rewa hanya bisa mengangguk dengan pasrah. Sesampainya di Glorious, semua orang berkumpul terlebih dahulu di aula. Semua orang terkejut dengan kemewahan klub Glorious. Dekorasinya yang sangat mewah sudah melampaui pemahaman orang-orang paruh baya dan tua ini tentang klub hiburan. Ridwan juga terkejut dan terus memuji. Dia mengambil ponselnya, memotret ke sana kemari, dan tidak lupa untuk memamerkannya di media sosial. Zaki dengan bangga menjelaskan kepada semua orang, "Paman-paman, klub Glorious ini memiliki 15 lantai. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi juga persyaratan keanggotaannya. Untuk lantai yang lebih tinggi, kalau kekuasaan tidak mencapai tingkat tertentu, tidak mungkin bisa naik ke sana. Bahkan untuk lantai pertama yang paling biasa saja, harga makanannya mencapai jutaan. Orang biasa pasti tidak akan mampu." Semua orang terkejut. Datang sekali saja harus mengeluarkan uang jutaan. Pengeluaran semacam itu benar-benar tidak bisa ditanggung oleh keluarga biasa. Di bawah tatapan kagum semua orang, Zaki pun mengeluarkan kartu keanggotaannya. Kartunya berwarna perak, dibuat dengan sangat indah dan berkilauan. Sambil memperlihatkan kartu itu, dia berkata kepada semua orang, "Jangan lihat ini hanya kartu anggota silver. Karena level di kartu keanggotaan ini tidak rendah. Di bawahnya masih ada anggota biasa. Aku bisa pergi sampai ke lantai 7. Kali ini, aku akan langsung membawa kalian ke lantai 7. Kemudian dia menambahkan, minimal konsumsi di lantai 7 adalah 30 juta. Itu sangat mewah. Jono kemudian berbalik dengan bangga dan berkata kepada Ridwan, "Kau pasti tidak pernah datang ke tempat mewah seperti ini, kan? Kali ini kau beruntung bisa melihat gaya hidup masyarakat kelas atas." Wajah Ridwan memerah dan dia berkata, "Kau berbicara seolah-olah aku belum pernah melihatnya. Aku juga pernah melihat tempat-tempat besar." Jono dengan sinis mengejek, "Kau pernah melihat tempat besar? Pernah ke klub Glorious ini? Pernah makan dan minum di sini?" Ridwan segera tak bisa berkata-kata. Bahkan sebelum keluarga Tama bangkrut, dia tidak punya kemampuan untuk datang ke tempat seperti ini. Apalagi sekarang setelah keluarga Tama sudah bangkrut. Jadi, Ridwan hanya bisa mengalah. Saat ini, Zaki mengambil kartu anggotanya, lalu berjalan ke resepsionis dan berkata kepada pelayan yang menyambutnya, "Siapkan satu ruangan di lantai 7 untukku. Semua nota konsumsi atau apapun akan dibebankan ke kartu ini."
Petugas resepsionis dengan wajah minta maaf berkata, "Maaf Tuan, ruangan di lantai 7 sudah penuh untuk hari ini. Saat ini dengan kartu keanggotaan ini, ruangan yang tersedia hanya di lantai 3 atau di bawahnya. Maukah Tuan menggunakan ruangan di lantai 3? Zaki dengan tidak sabar menjawab, "Kau menyuruhku ke lantai 3? Apakah lantai 3 cocok dengan statusku? Kalau aku pergi ke lantai 3, orang akan melihatku bagaimana?" Resepsionis itu meminta maaf. "Maaf Tuan, tapi lantai 4 hingga 7 sudah dipesan sebelumnya. Tuan tidak membuat reservasi sebelumnya, jadi tidak ada cara lain." Zaki segera berkata, "Kalau lantai 7 sudah penuh, beri aku upgrade gratis ke lantai 8 atau yang lebih tinggi. Bagaimana?" Resepsionis itu dengan serius menjawab, "Maaf Tuan, kartu keanggotaan di klub kami hanya bisa digunakan ke bawah, tidak ke atas. Artinya kalau kartu keanggotaan Tuan hanya sampai lantai 7, maka Tuan hanya bisa menggunakan lantai 1 hingga 7, tidak bisa ke lantai 8. Itu aturan ketat di klub kami." Zaki mengerutkan keningnya dan dengan sombong berkata, "Aku tidak peduli. Kau harus memberikan ruangan di lantai 7 atau lantai 8. Resepsionis itu dengan wajah kesulitan berkata, "Tuan, lantai 8 hanya untuk VIP dan VIP tertinggi. Level Tuan tidak cukup dan kami memiliki aturan ketat bahwa tidak ada yang boleh memesan ruangan di atas level mereka." Zaki berkata dengan marah, "Aturan apanya? Aku mau ruangan di lantai 7 sekarang. Tapi kau tidak bisa memberikannya, bukan? Bukankah pelanggan adalah raja di sini?" Resepsionis itu meminta maaf. "Tuan, itu benar-benar tidak bisa. Kecuali Tuan bisa menemukan teman dengan kartu keanggotaan yang lebih tinggi, yang bisa memesan ruangan di lantai lebih tinggi untukmu." Zaki mengangkat alisnya. "Teman?" Resepsionis itu dengan sopan berkata, "Betul. Sebagian besar anggota kami adalah anggota biasa dan anggota tingkat lanjut. Jadi ruangan di bawah lantai 7 sering penuh. Tapi ruangan dari lantai 8 hingga 14 masih tersedia. Kalau Tuan punya teman VIP, bisa memesan di lantai 10. Kalau VIP tertinggi, bisa memesan hingga lantai 14. Zaki menggertakkan giginya dan tertawa dingin. "Baiklah, kau suruh aku cari teman ya? Ku beritahu kepadamu, aku kenal baik dengan Tuan Albert Ho. Dia memiliki keanggotaan VIP yang bisa ke lantai 10. Aku bisa menghubunginya untuk memesan ruangan. Tapi pikirkan dulu, apa akibatnya kalau kau berani menyinggung Tuan Albert?" Andi Rewa yang mendengar ini merasa sudah tidak tahan lagi. Resepsionis ini hanya mengikuti aturan klub. Kenapa dia harus diancam? Bahkan sampai membawa-bawa nama Albert Ho. Zaki ini benar-benar bertindak seperti preman. Andi Rewa pun maju lalu berkata, "Zaki, jangan menyusahkan resepsionis ini. Lantai 3 juga bagus. Bahkan lantai 1 sudah cukup mewah. Tidak perlu harus lantai 7 atau lebih tinggi." Zaki melirik Andi dan berkata dengan meremehkan, "Untuk orang sepertimu, duduk di lobi, minum air putih saja, sudah jadi kemewahan. Tapi bagi orang sepertiku, pergi ke ruangan di bawah lantai 7 itu merendahkan statusku." Andi Rewa tersenyum santai. "Tidak apa-apa, jangan terlalu peduli. Bagaimanapun, ini kali terakhir kau ke klub ini. Lantai 3 sudah cukup, tidak perlu meminta lebih." Zaki mengerutkan dahinya. "Apa maksudmu?" Andi Rewa tertawa. "Kau lupa, kau akan bekerja di proyek bangunan selama 20 tahun. Jadi ini kali terakhir kau ke sini. Bisa menikmati lantai 3 juga sudah cukup bagus buatmu setelah hari ini. Kau tidak akan punya kesempatan lagi." Zaki menjadi marah. "Hei, aku masih sopan karena ayah mertua kita adalah teman lama. Tapi kau bahkan tidak bisa masuk ke sini tanpa aku. Sekarang kau berani melawanku? Aku berbeda.
Dengan mertuaku. Andi Rewa tersenyum. Begini saja. Ku beri kau waktu 5 menit. Kalau 5 menit lagi kau belum memutuskan, aku yang akan membuat keputusan untukmu. Zaki tertawa sinis. Kau akan membuat keputusan? Kau pikir kau siapa? Akan kutunjukkan apa itu masyarakat kelas atas. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Saat telepon tersambung, Zaki berubah sikap dan dengan suara sopan berkata, Tabe, Tuan Albert, ini Zaki. Mau kak minta tolong, bisa ki bantu kak sedikit. Pada saat ini Albert sedang berada di restoran Oceana. Malam ini Doni, kepala keluarga hartawan, telah memesan ruangan Diamond di restoran Oceana untuk menjamu beberapa kepala keluarga di Makassar. Albert Ho tahu kalau keluarga hartawan jauh lebih kuat daripada keluarga wirawan. Jadi dia tidak berani lengah dan turun tangan langsung untuk mengawasi persiapan makanan di dapur restoran Oceana. Ketika dia sedang mengatur persiapan makanan, dia menerima telepon dari Zaki. Dengan sedikit tidak sabar dia bertanya, "Kenapa kau, Seng? Cepat mau kau bicara. Sibuk kah ini, jangan kau terlalu banyak waktu kau potong." Dalam pandangan Albert, Zaki hanyalah alat. Jadi dia tidak bisa memandang tinggi Zaki. Jadi, Zaki juga tahu kalau dirinya tidak sebanding dengan Albert. Sehingga dia berbicara dengan sangat rendah hati. "Oh, minta maaf Kak Tabe Tuan Albert. Ini saya sekarang berada di Klub Glorious. Ada sesuatu yang saya butuh bantuan tak kalau bisa, Tabe." Albert bertanya, "Apa itu? Bicara kok cepat." Zaki segera menjawab, Begini. Saya sedang membawa ayah mertuaku ke sini, tapi ruangan di lantai 7 sudah penuh semua, Mi. Kartu keanggotaanku yang kita bantu uruskan Kak waktu itu cuma sampai lantai 7. Jadi tidak bisa Kak naik ke lantai yang lebih tinggi lagi. Mau Kak minta tolong bantuan tak untuk memesan kamar di lantai 8. Karena kan kita adalah anggota VIP di sini Tuan Albert, dan jauh lebih terhormat daripada saya kodong. Albert dengan acuh tak acuh berkata, "Lain kali saja. Aku sedang ada urusan di restoran hari ini, jadi aku tidak bisa meninggalkan tempat." Zaki dengan cepat memohon, Tuan Albert, restoran Oceana milikmu tidak jauh dari Klub Glorious. Mungkin hanya 5 menit berkendara. Bisakah kau datang sebentar? Ayah mertuaku dan lebih dari 20 temannya sedang menunggu di sini." Sambil berbicara, Zaki terus memohon, "Tuan Albert, tolong datanglah sebentar saja. Kalau tidak, aku benar-benar akan malu hari ini. Tolong kodong." Albert sebenarnya tidak ingin membantu Zaki memesan kamar. Tetapi kemudian dia ingat kalau Zaki adalah alat yang berguna untuk mencuci uang judi untuknya. Selain itu, letak restoran Oceana memang tidak jauh dari Klub Glorious, hanya butuh sekitar 10 menit. Jadi dia langsung setuju. "Baiklah, aku akan datang sebentar." Zaki langsung merasa sangat gembira dan dengan cepat berkata, "Terima kasih banyak Tuan Albert. Aku akan menunggumu di lobi lantai 1. Setelah itu dia menutup telepon dan dengan sombong berkata kepada resepsionis, "Kau dengar itu? Tuan Albert akan datang membantuku memesan ruangan. Jadi lebih baik kau berhati-hati." Resepsionis itu sedikit gugup, tetapi dia tetap berkata dengan sopan, "Maaf Tuan, aku hanya mengikuti aturan klub. Bahkan kalaupun kau membawa Nona Fania ke sini, aku juga tidak merasa bersalah." Ekspresi Zaki sangat tidak menyenangkan, dan dia langsung berkata, "Berani juga kau mencoba menggunakan nama Nona Fania untuk menekanku?" Resepsionis itu berkata, "Aku tidak berani, aku hanya menyatakan fakta." Zaki menatapnya dengan tatapan meremehkan, lalu berbalik kepada ayah mertuanya dan yang lainnya dan berkata, "Paman semua, mari kita tunggu sebentar. Aku sudah meminta Tuan Albert yang terkenal di Makassar
untuk datang dan membantu kita memesan ruangan di lantai 8. Lantai 8 lebih mewah daripada lantai 7. Banyak orang segera memuji Zaki kembali. Mereka mengacungkan jempol kepada Zaki. Di dalam hati mereka sudah sangat tidak sabar ingin melihat ruangan di lantai 8 Klub Glorious. Andi hanya bisa tertawa melihat ini. Zaki ini benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Dia meminta Albert datang ke sini. Bukankah itu hanya mencari mati sendiri namanya? Awalnya, Andi Rewa masih ingin membiarkan Zaki menikmati kegembiraannya terlebih dahulu, lalu menjatuhkannya ke dalam jurang. Namun, sekarang tampaknya si brengsek ini sendiri yang menggunakan semua kesempatan untuk pamer. Zaki tidak tahu kalau dirinya sudah mendekati bencana besar. Menerima banyak pujian membuatnya sangat sombong. Dia melangkah ke depan Andi dan dengan arogan berkata, "Andi, karena tadi kau sudah menyinggungku, maka kesempatanmu untuk merasakan pengalaman di lantai 8 Klub Glorious sudah hilang. Kau dan ayah mertuamu bisa pergi sekarang." Ridwan dengan wajah yang suram berkata, "Hei, Zaki, kau terlalu berlebihan. Kau pikir aku datang ke sini hanya untuk makan dan minum gratis? Aku datang untuk berkumpul dengan teman-teman lamaku." Zaki mencibir dan berkata, "Berkumpul? Bukankah pertemuan di kampus tadi sudah selesai? Sekarang ini acara kedua yang aku atur sendiri. Apakah paman masih ingin menempel?" Jono ikut mendengus. "Betul sekali, Ridwan. Dulu kau sangat sombong karena dikenal sebagai anak orang kaya di sekolah. Kalau kau memang hebat, coba urus sendiri satu ruangan di Klub Glorious. Jangan kau hanya menempel pada menantuku untuk makan dan minum gratis." Teman-teman lain tidak menyangka kalau Jono dan menantunya tiba-tiba menyerang Ridwan dan Andi dengan begitu langsung di depan banyak teman-teman lama. Semua merasa ini sedikit tidak pantas. Namun tidak ada yang berani membela Ridwan karena ini memang acara yang diatur oleh menantu Jono. Mereka sendiri sudah beruntung bisa masuk ke sini. Jadi tidak ada yang berani berbicara untuk Ridwan. Ekspresi Ridwan sangat jelek dan dia berkata, "Jono, kau benar-benar terlalu menghinaku." Jono dengan acuh tak acuh berkata, "Menghinamu? Aku hanya tidak ingin mengundangmu untuk makan dan bersenang-senang. Bagaimana bisa itu menghinamu?" Ridwan dengan wajah marah berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan membayar sendiri. Berapapun biaya yang dikeluarkan hari ini, bagilah secara rata, dan aku akan membayar bagianku dan menantuku." Jono dengan cemooh berkata, "Kau pikir hanya dengan membayar itu cukup? Keanggotaan ini juga ada persyaratannya. Tanpa menantuku, kau tidak akan bisa masuk ke sini. Meskipun kau membayar, tidak ada yang akan peduli padamu." Ridwan dengan geram berkata, "Jono, kau benar-benar terlalu berlebihan." Jono mengangguk dengan arogan dan berkata, "Memang benar aku berlebihan. Aku sengaja. Kenapa? Apakah kau marah karena dulu kau selalu pamer di sekolah dan sekarang hidupmu lebih buruk dariku?" Lalu dia melanjutkan, "Lihat dirimu. Kau sudah berusia lebih dari 50 tahun, tapi tetap saja miskin dan tidak punya pekerjaan. Menurutku, beberapa tahun lagi, kau mungkin akan jadi pengemis di jalanan dan kami semua teman-teman kampusmu harus mengumpulkan uang untuk membantumu." Ridwan yang marah sampai gemetar berkata kepada Andi, "Kita tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Ayo, kita pergi." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Ayah, kenapa terburu-buru? Pertunjukan yang bagus belum dimulai. Tunggu sampai selesai, baru kita pergi." Jono mendengus. "Kau masih ingin menonton pertunjukan? Kuberitahu kepadamu, hari ini kau pasti tidak akan bisa naik ke lantai 8 bersama kami. Kalau kau tahu diri, segeralah pergi sebelum petugas keamanan datang dan mengusirmu." Andi Rewa tersenyum dan berkata,
Pertunjukan yang aku maksud bukan di lantai 8. Pertunjukan yang bagus adalah drama klasik di mana menantu akan memukul mertuanya dan diperkirakan akan dimulai dalam 2 atau 3 menit lagi. Jono tertegun, lalu menunjuk ke arah Ridwan dan tertawa terbahak-bahak. Dengar itu Ridwan, menantu tidak bergunamu ini bahkan tidak menghormatimu. Dia akan memukulmu. Aku penasaran, apakah tubuh tuamu ini bisa menahan beberapa pukulan? Ridwan juga tertegun dan bertanya kepada Andi. Andi, apa maksudmu? Andi Rewa tersenyum dan berkata, Ayah, jangan salah paham. Drama klasik yang aku maksud adalah Zaki memukul mertuanya. Aku sarankan ayah siapkan ponsel untuk merekam videonya dan mempostingnya di internet. Pasti akan mendapatkan banyak tayangan. Mendengar ini, Jono langsung marah besar. Dia memandang Andi dengan jijik dan berkata, Kau benar-benar lucu. Menantuku sangat berbakti padaku. Mana mungkin dia memukulku? Setelah itu dia menunjuk Zaki dengan bangga dan berkata, Kau tahu, menantuku ini jauh lebih hebat daripada sampah sepertimu. Bukannya aku merendahkanmu, tapi memangnya apa yang sudah kau lakukan untuk menyokong keluargamu? Zaki juga ikut mengejek. Andi, kau benar-benar tidak tahu diri. Tuan Albert akan segera datang. Kalau kau tidak pergi sekarang, aku akan membiarkan Tuan Albert mencabik-cabik mulutmu. Andi Rewa memandang Zaki dengan ekspresi tidak percaya. Kau ingin membiarkan Albert mencabik-cabik mulutku? Zaki tertawa dingin dan mengejek. Kenapa? Kau tidak percaya? Kau tahu apa hubunganku dengan Tuan Albert? Andi menggelengkan kepala dan bertanya dengan penasaran. Memangnya apa hubunganmu dengan Albert? Zaki berkata, Aku adalah saudara baik Tuan Albert. Lalu dengan suara keras dia berkata, Tuan Albert juga bukan orang yang bisa kau panggil sembarangan. Kau harus memanggilnya Tuan Albert. Saat Andi ini mendengar itu, dia kemudian tersenyum lagi. Ketika Albert datang nanti, kau tanyakan padanya sendiri, apakah dia akan menjawab kalau kau memanggilnya Tuan Albert. Zaki menatap Andi Rewa dengan terkejut, lalu tertawa dingin dan berkata, Berani sekali kau tidak menghormati Tuan Albert. Sebentar lagi, tamatlah riwayatmu. Ketika Tuan Albert datang, aku pasti akan membuatnya mencabik-cabik mulutmu. Saat berbicara, Zaki melihat Albert berjalan masuk dengan langkah cepat. Albert datang dengan 2 anak buahnya. Dia berjalan dengan aura yang sangat kuat. Zaki segera melambaikan tangan kepada Albert Ho dengan semangat. Tuan Albert, aku di sini. Setelah itu dia tertawa dingin kepada Andi dan berkata, Andi, Tuan Albert sudah datang. Mati mokoh, jarrakoh, kau akan mati. Karena Andi membelakangi pintu, dia tidak melihat Albert masuk dan Andi juga tidak berbalik. Saat Albert hampir sampai di depannya, Zaki segera berkata, Tuan Albert, ada orang bodoh di sini yang tidak menghormatimu. Dia langsung memanggilmu dengan nama langsung. Dia memanggilmu Albert. Albert mengernyitkan alisnya dan hendak menunjukkan kehebatannya. Tetapi ketika dia menoleh, dia tiba-tiba melihat Andi Rewa menatapnya dengan wajah dingin. Dia langsung ketakutan dan dengan suara gemetar berkata, Tuan Andi, Puang, kenapa kita ada di sini, Puang? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di tempat itu terkejut. Apa yang sedang terjadi? Albert Ho, yang terkenal karena ketegasannya, begitu hormat memanggil Andi sebagai Tuan Andi dan Puang. Saat ini Andi dengan tatapan mata yang dingin menatap Albert dan bertanya dengan suara keras, Albert, orang ini adalah saudara baikmu? Dia sangat sombong. Dia tidak hanya terus-menerus berdebat denganku, tapi dia juga mengatakan akan membiarkanmu mencabik-cabik mulutku.
Albert Ho gemetar ketakutan. Zaki ini hanyalah alat baginya. Beraninya manusia ini memprovokasi Andi Rewa. Dia kemudian berbalik, memandang Zaki dengan marah dan bertanya dengan suara dingin yang menakutkan. Berani sekali kau menyinggung Tuan Andi? Zaki ketakutan setengah mati. Dia benar-benar bingung dengan situasi saat ini. Kenapa Albert begitu menghormati Andi? Bukankah Andi hanya menantu dari teman lama ayah mertuanya? Teman lama ayah mertuanya itu hanyalah orang biasa. Jadi tentu saja menantu di keluarga orang biasa adalah menantu yang sangat rendah. Tapi kenapa Albert Ho sangat menghargai seorang menantu rendahan? Saat dia masih mencoba memahami situasinya, Albert sudah memberikan tamparan keras di wajahnya. Zaki merasa kepalanya berputar dan pipinya langsung bengkak seketika. Zaki gemetar ketakutan dan langsung berkata, Tuan Albert, kesalahan apa yang sudah kulakukan? Albert menggertakkan giginya dan memarahi. Berani-beraninya kau menyinggung Tuan Andi. Apakah kau sudah bosan hidup? Baiklah, hari ini juga aku akan menyeretmu ke kandang anjing. Zaki langsung merasa otaknya meledak dan dia ketakutan hingga jatuh terduduk. Dia segera berlutut sambil terus-menerus mengangguk dan berkata, Tuan Albert, tolong selamatkan nyawaku. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku tidak tahu kalau dia adalah temanmu. Albert menendang dada Zaki dan berkata dengan suara keras, Teman katamu? Tuan Andi bukan temanku. Dia adalah tuanku. Kata-kata Albert itu berasal dari hatinya dan orang-orang di sekitarnya semakin terkejut. Siapa sebenarnya Andi ini? Bagaimana dia bisa membuat Albert bersikap begitu hormat? Jono yang ada di samping juga ketakutan sampai gemetar. Melihat menantunya dipukuli oleh Albert, dia sangat khawatir. Tetapi lebih dari itu, dia juga ketakutan. Albert kemudian berkata kepada anak buahnya, "Bawa orang ini ke kandang anjing. Biarkan dia diterkam oleh anjing-anjing itu." Dua pengawalnya segera masuk untuk menyeret Zaki. Zaki menangis ketakutan, lalu memandang Andi dan terus-menerus mengangguk sambil menangis. Andi, ini semua salahku karena tidak mengenalimu. Demi persahabatan lama ayah mertua kita, tolong beritahu Tuan Albert untuk memaafkanku sekali ini saja. Andi Rewa tersenyum. Kenapa? Apakah sekarang kau sudah tahu cara meminta maaf? Bukankah tadi kau ingin mengusirku? Sambil menyeka air matanya, Zaki berkata, Tuan Andi, aku benar-benar salah. Aku bersedia menjadi budakmu. Hanya saja, tolong maafkan aku sekali ini. Kalau kau memaafkanku sekali ini, aku bersedia menyerahkan semua asetku kepadamu. Mendengar ini, Jono secara refleks berkata, Zaki, apakah kau sudah gila? Banyak dari asetmu yang berasal dari uang yang aku berikan kepadamu, dan separuh dari itu adalah milik putriku. Zaki dengan marah menatap Jono dan berkata dengan gigi terkatup, orang tua tidak berguna, tutup mulutmu. Apakah kau buta? Apakah kau tidak melihat kalau aku hampir mati? Jono tidak menyangka Zaki akan memarahinya. Dia langsung berkata dengan marah, Kau? Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu padaku? Jangan lupa, aku adalah ayah mertuamu. Zaki dengan marah berkata, Pergilah ke neraka. Kalau bukan karena kau yang memintaku untuk membantumu pamer, aku tidak akan menyinggung Tuan Andi Rewa. Setelah itu Zaki segera menoleh ke arah Andi dan memohon, Tuan Andi, semua ini salah orang tua itu. Dari kemarin dia sudah menyuruhku untuk menghinamu dan ayah mertuamu. Aku hanya menurutinya dan menyinggungmu. Jadi dialah biang keladinya. Jono terengah-engah karena marah melihat wajah kejam Zaki. Kau. Dia tidak pernah menyangka kalau menantu yang selalu dia banggakan dan cintai tiba-tiba berubah menjadi serigala buas yang ingin menggigitnya sampai mati.
Tubuhnya bergetar saat dia memarahi. "Zaki, aku benar-benar buta menilai orang. Bagaimana bisa aku memberikan putriku pada orang yang tidak tahu balas budi sepertimu?" Namun Zaki tidak lagi peduli bahwa Jono adalah ayah mertuanya. Saat ini yang dia takuti adalah Andi dan Albert benar-benar akan membiarkannya diserang oleh anjing-anjing buas. Kalau hari ini seseorang harus mati, dia lebih memilih orang itu adalah ayah mertuanya, bukan dirinya sendiri. Lagi pula, semua ini dimulai karena ayah mertuanya. Kalau bukan karena Jono yang terus-menerus menyuruhnya mengganggu Ridwan dan menantunya, Andi, dia tidak akan berada dalam situasi seperti ini sekarang. Dengan marah dia menunjuk ke arah Jono dan berteriak, "Aku menyinggung Tuan Andi dan Tuan Albert karena mengikuti perintahmu. Jadi kalau ada orang yang harus mati, orang itu adalah kau. Kenapa aku yang harus mati untukmu?" Jono buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Andi, "Omong kosong, Andi, jangan percaya omong kosong pria itu. Aku tidak pernah menyuruhnya menargetkanmu dan ayah mertuamu. Dia melakukannya atas kemauannya sendiri. Jangan tertipu oleh kebohongannya." Zaki balas berkata, "Tuan Andi, aku tidak punya dendam apapun denganmu, bukan? Kenapa aku harus menghinamu tanpa alasan? Ini semua karena tua bangka ini. Dia selalu cemburu dengan ayah mertuamu karena berhasil mendapatkan wanita yang dia cintai bertahun-tahun lalu. Dan dia tidak bisa melupakan itu. Jadi dia menyuruhku untuk mengganggumu dan ayah mertuamu. Sekarang dia tidak tahu malu mencoba untuk cuci tangan. Kau tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja." Andi Rewa mengangguk dan berkata dengan tenang, "Tenang saja, nasib mertuamu akan sangat menyedihkan. Dengan tuduhan memanfaatkan jabatannya dan melakukan korupsi yang besar saja sudah cukup untuk membuatnya mati di penjara. Aku yakin dia akan ditangkap malam ini." Mendengar ini, Jono merasa hatinya seperti meledak dan kakinya lemas. Dia jatuh berlutut dan memohon, "Andi, tolong jangan hancurkan aku. Pamanmu ini sudah tua dan tidak punya banyak waktu lagi. Aku bersedia berlutut di depanmu." Andi Rewa mengabaikannya dan menatap Zaki, lalu bertanya dengan tenang, "Apakah kau ingin aku mengampunimu?" Zaki segera menganggukkan kepala dengan penuh semangat. Dia berkata, "Iya, aku sungguh ingin kau mengampuniku." Andi Rewa kemudian berkata setelah mendengar itu, "Mengampunimu itu tidak sulit. Tapi aku ingin melihat drama menantu memukul ayah mertuanya. Kau tahu apa yang harus dilakukan, bukan?" Zaki tentu saja mengerti apa yang dimaksud oleh Andi. Pada saat ini, dia sudah sangat membenci Jono yang menyalahkannya sejak tadi. Jadi dia tidak peduli lagi bahwa Jono adalah ayah mertuanya. Dia segera melepaskan diri dari pengawal Albert dan bergegas ke arah Jono, kemudian memukul wajahnya dengan kepalan tangan. Jono yang sudah tua langsung terjatuh dengan satu pukulan itu. Sementara itu Zaki, yang di satu sisi dipenuhi kebencian dan di sisi lainnya ingin meredakan amarah Andi, tidak menahan diri sedikit pun. Dia memukul Jono dengan sekuat tenaga. Jono yang sudah tua tentu saja tidak bisa melawan Zaki. Rekan-rekan lama Jono memandang semua ini dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Tidak ada yang berani mendekat untuk menghentikannya. Sementara Ridwan menonton dengan penuh semangat, merasa sangat puas karena akhirnya bisa membalas dendam. Saat Jono sudah dipukuli berulang kali oleh Zaki, Andi akhirnya memerintahkan untuk berhenti. Sudah cukup. Jangan dipukul lagi. Kalau terus dipukul, dia akan mati. Aku masih ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara." Zaki pun segera berhenti, dan setelah itu dia segera berlutut dan merangkak dengan lututnya ke arah Andi sambil memohon, "Tuan Andi, tolong ampuni aku. Kumohon kepadamu." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Mengampunimu itu mudah saja.
Tapi hukuman itu juga tidak bisa dihindari. Zaki buru-buru bertanya, "Tuan Andi, apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku?" Andi tersenyum dan berkata, "Apakah kau ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Persiapkan dirimu untuk mengangkut semen selama 20 tahun di lokasi konstruksi." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.